Nah, sekarang kita sampai pada pembahasan yang kelima tentang orang yang tidak dicintai oleh Allah, yaitu al-khainun, pengkhianat. Di orang-orang yang berkhianat tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara sharih dan tegas, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan ketidakcintaannya kepada para pengkhianat. Bahkan orang-orang yang berkhianat disandingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang kufur. Perhatikan suratul Hajj ayat 38. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu, Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu, Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak menyayangi setiap orang yang berkhianat lagi kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan la yuhibbu, tidak menyukai kulla khawan, setiap bentuk orang-orang yang berkhianat, melakukan pengkhianatan, di perbuatan berkhianat, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam surat Al-Anfal ayat 58 kata Allah Ta'ala, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إن الله لا يحب الخائنين. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Apa itu pengkhianatan? Nah, khianat adalah lawan dari kata amanah. Jadi kalau orang berbicara amanah, kebalikannya adalah khianat. Khianat yang dikatakan dengan khianat adalah nuqsan fil wafa, cacat pada loyalitas. Itu khianat namanya. Ada kecacatan pada loyalitas, kesetiaan orang. Atau juga tafritul insan fi huquqil ghair allati tahta yadayh, kelalaian seorang manusia menjaga hak orang lain yang berada di bawah tanggung jawab dia. Nah, hak itu bisa dalam bentuk madiyah, dalam bentuk materi, dan bisa juga dalam bentuk ma'nawiyah, dalam bentuk maknawi. Dalam bentuk material, misalnya kita titipkan ke orang, tolong ikut jago yo, jangan dipakai-pakain, malahnya tandian, habiskan. Khianat namanya. Tapi ada juga yang tidak material, yang sifatnya maknawi. Nah, lah disandangkan de orang galada tua kawa untuk menjaga nak kemenakan. Bukan dijagonya, malah diotanya. Gapuk membuang lama, cadia menjual kawan. Tanpa tahu kemenakannya, nyejuanya atau bersaku. Nah, dua yang dilanggarnya itu. Satu, amanah bersifat madiyah, bersifat material. Yang kedua, amanah bersifat maknawiyah, tanggung jawab. Nah, biasanya orang yang berkhianat istibdad bima yu'tamanul insanu alaihi
bima ya'taminul insan alai minal amwali wal ard wal a'radi wal hurum. Orang yang berkhianat biasanya memonopoli, menjadi diktator atas apa yang diamanahkan manusia kepadanya, baik berupa harta, kehormatan, harga diri. Nah, wa tamliku ma yastawda wa mujahada muwaddi, dan biasanya dia kuasai yang dititipkan dan dia bantah dan dia ingkari yang punya hakiki. Jadi seolah-olah inyo nam punyo. Itu perangai orang yang berkhianat, padahal tidak punyanya, orang menitipkan ke. Jadi lupa dia dengan hakikat apa yang ada di tangannya. Perangai khianat ini sebenarnya tidak hanya Islam yang membenci. Tabi'ah salimah, karakter manusia yang dasar selagi sehat, kecuali kalau tidak sehat itu lain masalah, tidak suka dengan pengkhianatan. Akal manusia yang selamat dari cacat membenci pengkhianatan. Jadi larangan Islam untuk berkhianat dan kebencian Islam terhadap pengkhianatan sebenarnya mutamasian, seiring dengan apa yang ada dalam nalar manusia yang normal, yang sehat, dan hati manusia yang bersih. Tidak bertentangan. Jadi tidak loyal, tidak setia kepada janji, kepada apa yang dititipkan oleh orang, dibenci oleh tabiat manusia.